Bagaimana kondisi manusia pada hari mahsyar? Yang pertama, pada hari yang mengerikan ini, manusia akan keluar dari kuburnya dalam sekejap dan secara serentak, seperti belalang yang berterbangan dan bergerak dengan cepat menuju sang pemanggil. Setiap gerakan menjadi terhenti dan diam ketika buku-buku catatan amal disebar. Pada saat itu, orang yang menyembunyikan diri akan tersingkap, orang yang ditutupi akan nampak, dan apa yang tersimpan dalam hati akan terbongkar. Yang kedua, pada hari yang menakutkan ini, manusia akan digiring dengan telanjang dan tidak memakai sandal, serta tidak disunat. Hal ini berdasarkan hadis sahih riwayat Aisyah. Dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia akan digiring dalam keadaan tidak memakai sandal, telanjang, dan tidak disunat." Kata Aisyah, "Maka aku bertanya, laki-laki dan wanita melihat satu sama lainnya, wahai Rasulullah?" Maka Rasul menjawab, "Kondisi saat itu lebih mengerikan daripada memikirkan hal tersebut." Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ketiga, pada hari yang mengerikan ini, orang-orang yang ketika hidup di dunia berpaling dari kebenaran dan petunjuk akan digiring dalam kondisi yang mengerikan dan terhina. Mereka akan digiring dengan wajah mereka dalam keadaan buta, bisu, dan tuli, sehingga anggota tubuh mereka tidak bisa memberi petunjuk kepada mereka dalam kondisi yang serba berdesakan tersebut. Itulah balasan atas perbuatan mereka ketika di dunia yang tidak memanfaatkan anggota tubuh mereka untuk mencari petunjuk kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umya wa bukman wa summa. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat, diseret atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Yang keempat, pada hari yang berat dan sulit ini, tubuh manusia akan berkeringat karena beratnya huru-hara pada hari tersebut, dan matahari dekat dari kepala sehingga keringat semakin bercucuran hingga ada yang tenggelam karena keringatnya sendiri sesuai amal perbuatan mereka selama di dunia. Disebutkan dalam As-Sahihain dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia akan berkeringat pada hari kiamat hingga keringat mereka tumpah di bumi setinggi 70 hasta. Keringat akan membasahi mereka hingga sampai pada telinga mereka. Yang kelima, pada hari yang mengerikan ini, pada hari yang berat ini, ada wajah yang hitam dan ada wajah yang putih, ada wajah yang penuh dengan kesedihan dan penyesalan serta kehinaan. Ia telah menyadari apa yang telah diperbuatnya dan yakin akan balasan yang menunggunya. Dan juga ada wajah yang bersinar, gembira, dan tenang karena telah mengetahui tempat tinggalnya dan telah mengetahui tempatnya dengan jelas, sehingga ia membaca La ilaha illallah setelah tertimpa ketakutan sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 106 sampai 107. Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya, pada mereka dikatakan, kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu, rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah, yaitu surga. Mereka kekal di dalamnya. Yang keenam, pada hari yang mengerikan ini, manusia akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi ketika dia mati. Apakah matinya dalam keadaan baik atau buruk? Dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah?
setiap jiwa akan sibuk dengan dirinya sendiri dan tidak berpaling kepada yang lain. Karena pada saat itu terputus hubungan kekeluargaan dan hubungan darah, hubungan sanak saudara dan nasab. Semua dirundung duka dan kesedihan karena ketakutan melanda semuanya pada hari yang mengerikan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Abasa ayat 33-37. Dan apabila datang suara yang memekakkan tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Bahkan orang yang berdosa, sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, sangat menginginkan seandainya dia bisa menebus dirinya dari siksa hari kiamat dengan orang yang paling dicintainya di dunia. Yang ketujuh, pada hari yang mengerikan ini, pada hari keputusan hari kiamat, buku-buku catatan amal akan dibagikan kepada pemiliknya. Orang yang diberi bukunya dari sebelah kanannya adalah orang yang berbahagia dan selamat pada hari tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerima amal perbuatannya sehingga dicatat sebagai orang yang selamat. Adapun orang yang diberi buku catatan amalnya dari sebelah kirinya, na'udzubillah, dialah orang yang celaka karena semasa hidup di dunia tidak beriman dan beramal soleh, sehingga sekarang dia disiksa karena perbuatan buruknya. Dia hanya bisa berdiri dengan penuh ketakutan, lagi penuh kesedihan, dengan berharap seandainya akhir hidupnya kematian yang tidak dikembalikan hidup lagi. Yang terakhir, yang kedelapan, pada hari yang mengerikan ini, pada hari pembalasan dan perhitungan amal, orang-orang kafir yang mati dalam kekafirannya tidak akan diterima amalnya dan tidak berguna lagi tobat dan penyesalan mereka. Tidak akan diterima tebusan mereka baik yang berupa harta benda atau anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 91. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas yang sebanyak itu. Bagi mereka itulah siksa yang pedih dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong. Pintu tobat senantiasa terbuka bagi manusia selama dia hidup di dunia, dan pada saat itu tidak ada sesuatu yang dapat menghalanginya sebagaimana yang terjadi pada hari kiamat. Bila dia tetap dalam kekafiran, berarti telah selesai waktu tobat dan pemilihan keinginannya. Disebutkan dalam hadis sahih dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman kepada orang yang paling ringan siksaannya di neraka, seandainya kamu memiliki dunia dan seisinya, apakah kamu mau menjadikannya sebagai tebusan untuk menebus dirimu dari siksa neraka? Jawab orang tersebut, ya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dulu aku pernah meminta kepadamu sesuatu yang lebih mudah dari itu ketika kamu masih berada dalam sulbi Adam, yaitu agar engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun. Maka aku tidak akan memasukkanmu ke dalam neraka dan akan memasukkanmu ke dalam surga. Tapi ternyata kamu tidak mau dan tetap memilih kesyirikan. Hadis riwayat Muslim nomor 2805. Itulah gambaran ataupun kondisi manusia nanti pada hari mahsyar. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam.